Saya Oriziadi Banim 114230081. Pertama untuk yang software AutoCAD. Jadi setelah kita buka, kita di sini ketik U, kita ke units, lalu ini diubah ke 2 angka di belakang koma, dan milimeter saya diubah ke cm. Kalau udah di oke. Terus langkah pertama kita hidupin dulu si RCO supaya kalau misalnya ngegaris tuh lurus. Pertama kita buat garis sepanjang 10,4. Oke. Kalau udah, kita lanjut ngebuat garis ke bawah. Kita hidupin dulu midpoint. Nah, ini midpointnya udah hidup. Kita buat garis lagi nih di segitiga 3,4. Selanjutnya kita buat garis yang di bawah ini tuh 4 cm, berarti 2 kanan 2 kiri. Nah, kalau udah, kita akan nyambungin garis ini, titik ini, kita sambung. Terus kita ganti si RCO nya ke yang specific angles. Nah, kalau udah, sekarang kita bikin garis lagi, balik ke RCO. Kita bikin garis dari atas gini, jaraknya ke bawah tuh 1. Kita bikin garis. Ini sebenarnya kalau susah lurus dilebihin aja, nanti itu bisa di trim. Terus bikin garis lagi dari sini 0,5 cm. Oke, terus tinggal garis kayak atas. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita ke draw, terus kita ke spline CV untuk ngebuat gelombang di sini. Nah, startnya dari sini. Terus ini di enter, escape. Nah, terus kita bisa hapusin garis-garis bantunya ini, tinggal di trim. Selanjutnya kita ke polyline. Terus ini tuh untuk di akhir nanti untuk offset. Ini kita tinggal kayak garisin ulang. Nih. Terus kita ke offset. Terus ini kita tarik aja ke bawah. Terus ini kita ketik 0,2. Oke. Terus ini kan atasnya nggak sama, kita tutup dulu nih. Antara ini dan ini kan nggak sama, terus kita tutup. Terus sisa-sisanya tinggal di hapusin. Selanjutnya kita bisa ke ini, ke sini, terus kita gradient. Nah, ini kita tinggal kasih warna aja. Terus misalnya di sini saya kasih biru. Terus untuk transparency-nya kita kasih 50. Oke. Selanjutnya ke bagian sini lagi, ke gradient, terus tapi kita ke hatch. Terus kita pencet yang ANSL ANSL 32. Ini kita ubah ke 0,05. Terus angle-nya itu di 45. Bentar.
Nanti jadinya akan seperti ini. Apabila hasilnya udah kayak gini, kita tinggal tambahin dimension. Oke, dari titik ini ke titik ini, terus tinggal naikin aja. Ini kan ukurannya besar banget, kita tinggal klik, terus kita ke properties lagi. Nah, ini kita ubah mulai dari sini, kita ubah ke architectural tick. Yang ini juga, yang ininya 0,3 aja. Terus ini kita ubah ke merah. Nah, ini merah. Ini juga merah. Ini 0, bawahnya juga 0. Untuk teksnya ini juga merah. Teksnya tuh 0,3 aja. Yang teks password itu kita ke center. Oke. Kalau udah jangan lupa di escape. Nah, kita lakuin hal yang sama ke yang bawahnya sini. Ini yang bawahnya, tarik ke bawah. Oke. Terus tinggal di edit. Sama kayak yang si sebelumnya, yang atas. Seperti ini. Lalu kita tinggal tambahin keterangannya nanti di bawah. Kita ke circle ini, terus kita bikin ya di sini lah segini, kita bikin lingkaran, terus kita kasih garis. Oke, cukup. Terus kita tambahin teks. DD sudah. Nah, ini kita klik ke properties lagi. Ini kita ubah aja lebih kecil. Oke. Terus kita mau bikin tulisan juga buat di bawahnya, tinggal di copy paste biar fontnya tuh font dan ukurannya tuh udah sama gitu, jadi nggak perlu ulang-ulang lagi. Di sini satu. Kita tinggal tambahin aja sih kalau kurang panjang. Sama. Terus sekali lagi di sini. Nah, ini tuh buat skala. Skala tinggal disesuaikan aja. Oke. Oke, dah.
Kita ke layout. Nah ini kita udah, sebenarnya dia tinggal digerakin gitu, kayak disesuaiin di mana tengahnya tuh. Saya rasa ini cukup. Terus untuk save nya tinggal ke sini, plot. Terus ini name nya kita ubah dwg to pdf, paper size nya tetap A4 aja. Ini landscape. Oke, udah. Terus tinggal di save di file yang dimau. Oke, selesai. Oke, lanjut ke SketchUp. Pertama kita buka yang simple matters. Oke, terus kalau udah kebuka kita langsung ke view, toolbar. Terus ini di checklist getting started dan large tool set. Terus juga yang views. Terus ke Windows, ke model info, ke units, dicek lagi semua harus meter. Dan ini di unchecklist aja. Oke. Pertama kita buat garis dulu untuk bagian atas si trapesiumnya. Misalnya di sini. Nah, kalau udah on right axis itu berarti udah lurus garisnya. Terus kita buat ke bawah juga dari midpoint. Ini 1,7. Terus ke samping 1 meter. Totalnya berarti 2 kan, 2 meter. Terus ini tuh tinggal disambung. Oke. Nah, si garis ini itu bisa kita hapus aja. Kita ke bagian offset untuk ngebuat luarannya. Kita buat aja ukurannya itu 0,3. Terus kita sambung. Maaf. Ini kita sambung. Nah, terus kalau udah kita hapus lagi bagian atas. Kalau udah kita buat garis dari bawah 1,3. 1,3. Terus ke sini juga. Sini juga. Oke. Nah, kalau udah ini tinggal dihapus. Nah, nanti jadinya kayak gini. Terus kita tinggal buat untuk 3D-nya ini pakai yang push or pull. Ini kita tarik dari yang sini dulu, mungkin 10 meter aja. Terus yang ini juga kita tarik 10 meter. Nah, kalau kasusnya itu ada yang kayak gini nih bolong, itu tinggal ditarik aja dari bawah sini, tarik sini. Nah, nanti dia nutup. Terus tinggal kita hapus si garis tengahnya. Oke, kalau udah kayak gini kita tinggal warnain. Kita ke ini pen bucket, terus kita ke metal. Terus untuk ininya kita mungkin bisa pakai yang ini steel texture sih untuk drainasenya. Oke, terakhir kita pilih lagi ke water. Mana ya? Oke. Ini mungkin kita bisa pakai yang ini. Oke. Nah, jika udah seperti ini tinggal kita kasih dimensi aja.
nih sampai di sini, di sini ya, bentar. Dari sini sampai sini taruh bawah, sama yang terakhir dari sini sampai sini. Nah ini juga bisa diubah warnanya, kalau mau ubah warna tinggal ke color, terus misalnya kita mau ubahnya merah gitu ya, tinggal diginin aja. Oke, nah terakhir kita tinggal kasih teks ini misalnya di sini tuh. Nah ini udah selesai. Selanjutnya tinggal ke file, terus kita export ke 2D graphic, terus tinggal kita save mau di mana gitu, misalnya ini. Nah ini file banyak sih, cuma di sini aku akan pilih JPG. Oke, export. Sekian dari saya, terima kasih.